Halo semuanya, selamat datang di podcast perdana KDC Kerja di Cina. Aku Rona sebagai presenter dari tim KDC, dan di podcast perdana ini kami akan menginterview seorang pegawai migran Indonesia yang saat ini bekerja di Hong Kong. Sebagai pendahuluan, saat ini kebutuhan ekonomi manusia untuk menyambung hidup sangatlah tinggi. Jumlah calon pekerja di Indonesia juga harus terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu untuk memenuhi jumlah pekerja Indonesia untuk menekan angka pengangguran. Salah satu lapangan pekerjaan yang banyak diminati oleh pekerja Indonesia adalah menjadi pekerja migran atau PMI. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Siapapun yang berkewarganegaraan Indonesia apabila bekerja di luar negeri, baik pekerjaan buruh pabrik hingga high profile job sekalipun, juga disebut dengan PMI. Dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, Cina atau RRC terus menempati urutan teratas dalam kategori negara terbesar berdasarkan penempatan PMI. Pada periode Juni 2022, jumlah PMI yang tercatat oleh BP2MI saat ini yaitu 15.061 pekerja migran. Hal ini lebih banyak dari Mei 2022, yakni 11.023 pekerja migran, dan Hong Kong menduduki peringkat teratas dengan jumlah 5.010 penempatan atau sekitar 32% dari total penempatan. Selanjutnya disusul dengan Taiwan sebesar 4.956 penempatan, Korea Selatan dengan 942 penempatan, Malaysia 812 penempatan, dan Inggris dengan 771 penempatan. Cina, khususnya di Hong Kong dan Taiwan, menjadi sasaran bagi banyak orang yang hendak bekerja sebagai PMI. Hal ini dikarenakan upah kerja yang cenderung lebih besar. Terlebih apabila jika dibandingkan dengan upah PMI di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia. Dengan demikian, banyak orang yang berminat dan bertanya-tanya terkait bagaimana cara agar bisa menjadi PMI di Cina, serta informasi lainnya terkait bagaimana kultur kerja di Cina hingga kebutuhan masyarakat Cina yang tentunya sangat berbeda dengan Indonesia. Melalui podcast KDC Kerja di China, kami akan memberikan informasi-informasi terkait bekerja di China sebagai seorang PMI dengan narasumber terpercaya, yaitu seorang PMI yang saat ini sedang bekerja di Hong Kong. Selain untuk membantu memberikan informasi terkait bekerja di China, proyek ini juga akan membantu dalam meluruskan misi interpretasi masyarakat, juga untuk mengedukasi masyarakat terkait hoax-hoax negatif yang saat ini sedang beredar di internet tentang PMI yang bekerja di China. Proyek ini dimaksudkan untuk menjadi wadah informasi yang kredibel dan faktual yang dikemas dalam bentuk podcast menarik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan. Nah, jadi dalam podcast perdana ini, tim KDC akan menginterview Mbak Indah, seorang pegawai migran Indonesia yang saat ini berada di Hong Kong sejak tahun 2018. Interview kali ini akan dilakukan oleh Olivia, rekan tim KDC yang akan secara langsung menghubungi Mbak Indah. Penasaran dengan kisahnya? Yuk simak sampai habis! Nah, kita sekarang sedang bersama dengan Olivia yang nanti akan mewawancarai Mbak Indah. Sebelum itu, aku mau tanya-tanya dulu deh ke Olivia. Kamu kenal Mbak Indah ini dari mana sih? Dan sejak kapan kamu sudah mengenal Mbak Indah? Oke, hai semuanya, aku Olivia, biasa dipanggil Olive, dan aku yang bakal menginterview Mbak Indah nanti. Soal pertanyaannya Rona tentang kenal sama Mbak Indah dari mana, jadi dulu pas aku masih kecil, Mbak Indah tuh babysitterku. Mbak Indah ini didatangkan sama mami dari Jawa karena dia masuk ke dalam agensi babysitter gitu. Pokoknya dia certified babysitter, nanny, dan housekeeper lah. Sejak kapannya aku kurang ingat, tapi mestinya sekitaran tahun 2006 kalau kata mami. Dan terus terang, aku sama sekali gak punya ingatan sama Mbak Indah karena waktu itu juga aku masih kecil banget, masih umur 3. Tapi kalau menurut ceritanya Mami, Mbak Indah ini salah satu karyawan favoritnya dia. Oh gitu ya. Terus Mbak Indah ini mulai jadi PMI-nya kapan? Kan sebelumnya dia di rumah kamu ya? Nah, untuk detail tentang pekerjaan Mbak Indah sebagai PMI, kita langsung tanya aja yuk ke orangnya. Kita sambut kedatangan Mbak Indah. Tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Aduh, jadi malu aku, Lip. Mbak Indah, say hi dulu dong sama teman-teman pendengar podcast KDC. Assalamualaikum teman-teman Olip. Halo semuanya. Halo juga Mbak Indah, makasih banyak ya udah mau aku repotin dengan interview ini. Kita langsung aja mulai yuk ke tanya-tanyanya. Pertama-tama aku mau nanya nih,
Mbak Indah udah jadi PMI dari kapan sih? Mbak sudah jadi PMI dari tahun 2007. Dulu pas pertama kali dikontrak, Mbak ditempatinya di Malaysia. Oh gitu. Mbak dapat info soal kerja di luar negeri dari mana, Mbak? Saudara Mbak, banyak yang kerja di luar negeri. Jadi rasanya pengen coba-coba. Barangkali ada rezekinya kan di sini. Terus, waktu Mbak berhenti dari rumah Olip kan, pulang ke Jawa. Masuk ke PT di Malang. Alhamdulillah bisa kerasan sampai sekarang di luar negeri. Persiapannya perlu apa aja, Mbak, untuk kerja di luar negeri? Yang paling pertama itu mental sih. Sebab kalau di luar negeri kita punya bahasa yang beda, makanan yang berbeda, banyak yang berbeda. Mbak perlu waktu lama untuk adaptasi. Kalau untuk dokumennya, Mbak perlu nyiapin apa aja kemarin? Dokumennya itu KTP, KK, akte kelahiran, ijazah terakhir, surat izin orang tua atau keluarga, sama SK CK. Kalau sekarang nambah karena perlu sertifikasi vaksin COVID. Buat ngurus dokumen-dokumen itu semua, Mbak kira-kira ngabisin dana berapa, Mbak? Kalau berkas saya sudah punya lengkap, nggak perlu bayar di PT. Nanti kalau gajian bakal langsung dipotong buat nutup biaya tiket keberangkatan, visa, dan lain-lain. Terus pas mau berangkat, Mbak ada rasa ragu nggak? Rasa pengen mundur, rasa takut gitu? Sempat ragu, sempat putus asa pengen mundur aja. Nunggunya kan agak lama juga, Lip. Tapi mau mundur, gak takut bayar denda. Soalnya kalau mundur kita batalin kontrak. Soalnya si PT kan sudah urus dokumen keberangkatan kita, perlu biaya. Waduh, dendanya gede ya, Mbak? Lumayan gede, tergantung prosesnya. Sudah sampai mana? Yang jelas di atas 10 juta. Oh iya, Mbak, soal kontrak tadi aku agak penasaran. Itu kontraknya berlaku berapa lama sih, Mbak? Pulang dari rumah Olive kan Mbak masuk PT. Berangkatnya pertama ke Malaysia 2 tahun, Taiwan 3 tahun, Hong Kong 2 tahun. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sesampai di negara tujuan, hal apa yang pertama kali Mbak lakukan dulu? Ya, jadi begitu sampai dulu, Mbak langsung ke rumah majikan untuk kenalan sama orang-orang di rumahnya. Mulai belajar cara mereka merawat orang tua keseharian dan lainnya. Oh iya, Mbak, sampai lupa nanya pertanyaan paling penting ini. Mbak di luar negeri kerjanya ngapain sih? Waktu di Malaysia, Mbak jadi asisten rumah tangga, housekeeper. Terus di Taiwan jadi perawat lansia. Sampai di Hong Kong juga jadi perawat lansia. Oke, kita lanjut. Fokus ke yang di Cina aja deh ya. Kerja di Cina, apakah di sana Mbak diharuskan untuk menggunakan bahasa Mandarin? Harus dan wajib. Mereka nggak ngerti sih bahasa Indonesia, juga nggak bisa bahasa Inggris. Di Malaysia enak, pakai bahasa Melayu, kurang lebih bahasa Indo. Nah, di Taiwan ini mereka pakai bahasa Mandarin. Sedangkan di Hong Kong pakai bahasa Kantonis. Bahasa Kantonis itu kalau di Indonesia ibaratnya bahasa daerahnya gitu. Kayak bahasa Jawa. Oh, tahu-tahu bahasa Kanton tuh kalau nggak salah yang yati samsai emlok catpat kau sap itu kan ya, Mbak ya? Ya bener. Kakeknya Olip kan pakai bahasa Kantonis juga ya. Iya, Mbak. Lah, kok Mbak inget? Hehehe, iya. Masa Mbak lupa? Buset, oke lah. Oh iya, terus Mbak belajar bahasanya kapan, Mbak? Dari sebelum berangkat gitu? Mbak sambil kerja, sambil belajar. Kadang lemari, pintu, kulkas, benda apa aja ditulis biar selalu ingat.
Sekarang kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira Mbak sefasih apa sih dalam bahasa Mandarin? Nggak terlalu mahir juga sih. Kalau ngomong sama denger mungkin 6 sampai 7 lah nilainya. Kalau nulis, waduh, 0 besar. Terus di Hong Kong kan Mbak pakai bahasa Kantonis, bukan Mandarin. Jadi mulai dari 0 lagi. Wah, jago. Kalau bahasa Kanton skala 1 sampai 10, Mbak semahir apa, Mbak? Bahasa Kantonis sekarang masih 45 lah. Lebih susah perasaan Mbak. Baca tulisnya tetap nggak bisa. Keren banget, Mbak, itu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan sebelumnya Mbak di Malaysia nih. Kalau misalnya Mbak ngebandingin Malaysia sama Cina, maksudnya kayak Malaysia sama Taiwan dan Hong Kong, menurut Mbak enakan di mana? Oh, jelas jauh lebih enak di Hong Kong dan Taiwan. Kenapa, Mbak? Yang pertama, gajinya lebih tinggi. Di Malaysia, gajinya setara di Indo waktu itu. Terus yang kedua, siale Mbak dapat majikan yang rese. Oke, lanjut. Selain rasa pengen coba yang Mbak bilang di awal tadi, apa alasan Mbak milih kerja di luar negeri? Yaitu tadi gajinya. Gajinya lebih tinggi. Mbak ini kan nggak kuliah, Lip. Jadi kalau mau dapat kerja gaji tinggi di Indonesia susah sekali. Mbak juga nggak punya keahlian selain beberes, merawat rumah, merawat orang. Jadinya kerja di luar negeri ya enak. Dengan kerjaan yang sama, kalau di Indo dapatnya paling banyak 1,5 juta sebulan, di sini berkali-kali lipat di atasnya. Oh, jadi faktor utamanya dari gaji ya, Mbak ya? Olip mau nanya nih soal penghasilan, tapi kalau Mbak kurang nyaman sama pembahasan ini kita bisa skip aja kok. Nggak apa kok, Lip. Sebelumnya kan Mbak kerja di Malaysia, kalau di sana gajinya berapa, Mbak? Mbak dulu kan, Mbak kerjanya bersih-bersih rumah tangga di Malaysia itu. Waktu itu tahun 2007, gaji Rp550. Kalau dirupiahkan, sekarang sekitar 1.800.000. Tapi sekarang mungkin di Malaysia sudah lebih tinggi. Kalau waktu di Taiwan berapa? 2010 di Taiwan, gaji sekitar bersih 16.500 NT. Sekitar 8.300.000. Gaji ini udah dipotong jaminan sosial, asuransi sama agensi. Wah, kalau sekarang di Hong Kong dapatnya berapa? Mulai masuk Hong Kong 2018, terima gaji $4.630. Belum termasuk hari lembur. Setiap lembur $150. Bulan kemarin Mbak terima total $5.500 sama lembur. Kalau dirupiahkan sekitar 11 juta. Ih, gede juga ya. Iya, makanya Mbak juga paling suka Hong Kong antara yang lain. Tapi di sana biaya hidupnya gede kan, Mbak? Kira-kira Mbak dalam sebulan kisaran pengeluarannya berapa, Mbak? Dan untuk apa aja biasanya? Gak gede karena Mbak tinggal kan di rumah majikan. Air, listrik, makan, keperluan lain semua sudah ditanggung. Paling sisain $400 buat pegangan. Kalau pengen jajan, beli bedak, beli softtek, gitu-gitu. Nah, tapi karena Mbak biasanya lebih pilih lembur ketimbang libur, Mbaknya jadi jarang keluar, jarang jajan juga. Wah, hemat juga ya. Oke, sekarang kita pindah ke topik selanjutnya. Ini mulai menyangkut soal budaya. Di Hong Kong atau Taiwan, apa ada kebiasaan orang sana yang bikin Mbak kurang sreg atau ngerasa aneh gitu? Kayak misalnya dalam kebersihan, etika makan, dan sebagainya. Kalau pertama dulu ya, sekarang sudah terbiasa. Kebiasaan yang gimana Mbak yang bikin Mbak nggak nyaman? Makan misalnya kalau kita kan ambil lauk dengan sendok terpisah. Kalau di sini Lip, makan ambil lauk dengan sumpit yang kita pakai. Semuanya pun jadi satu dengan mereka. Tapi ya rasa kekeluargaannya tuh dapat banget. Mbak, Olip sering baca di Twitter katanya orang Cina tuh jorok dalam kebersihan badan. Terus masa katanya mereka suka kencing sembarangan. Itu bener apa hoax ya Mbak?
Masalah mandi, Lip. Kalau kita kan biasanya sehari 2 kali. Kalau di sini cuma malam waktu mau tidur. Sebab mereka bilang air di sini mahal. Hoax atau enggak ya, ada benernya tapi enggak sepenuhnya bener lah. Oke deh kalau begitu. Terus sehabis di Hong Kong ini kontraknya habis, Mbak ada minat untuk kembali kerja di luar negeri kah? Ini kalau kontrak di Hong Kong habis, Mbak mau perpanjang lagi buat 2 tahun. Jadi sampai 2024. Mbak kan sekarang sudah kontrak kedua di Hong Kong. Nah, bulan 2 habis Imlek ini sudah waktunya renew lagi. Sudah proses renew ketiga. Oh gitu. Kita lanjut ya Mbak. Di Cina, sebagai orang asing dan juga beragama muslim yang mana di sana tuh minoritas, apakah Mbak pernah mengalami diskriminasi atau rasisme? Nggak pernah sama sekali. Orang-orang dan pemerintah di sini baik. Bahkan mereka memberi fasilitas buat para PMI untuk melakukan kegiatan religius. Mungkin ada 1-2 orang yang Mbak dengar dari teman-teman yang majikannya ngelarang PMI-nya melakukan sholat di rumah. Tapi alhamdulillah Mbak punya majikan yang sangat menghargai banget. Waktu sholat dan puasa diperbolehkan. Wah, alhamdulillah. Berarti berita soal PMI ditindas sama pemerintah sana tuh pada hoaks ya Mbak ya? Kalau PMI ditindas oleh pemerintah, sepenuhnya itu hoax. Tapi kalau ditindas oleh majikan, jawaban tiap orang bakal beda-beda. Mbak di sini beruntung, majikan Mbak baik. Tapi dari cerita teman-teman juga emang banyak banget kok majikan baik, bahkan menganggap PMI seperti keluarga sendiri, sama seperti Mbak kerja dulu sama Mami Olive. Iya Mbak, aku senang dengar Mbak dapat majikan baik. Tapi kan ini hokinya Mbak juga, karena Mbak kan memang orang baik. Amin Mbak, orang baik. Oke, kita lanjut. Tinggal di rumah keluarga majikan yang notabene budayanya beda, apakah Mbak kesusahan dapat makanan halal? Kalau Mbak di sini alhamdulillah majikannya pengertian. Mereka ngerti mana yang halal atau enggak. Jadi setiap hari Mbak di sini masak sendiri, dimakan sendiri. Oh, tapi bahan makanannya bebas pakai kah Mbak? Bebas. Tapi kalau dibilang halal gimana ya jelasinnya? Sebab setahu Mbak ayam seumpamanya ya ada di sini nggak dipotong sesuai syariat Islam. Kalau sama alat masak bisalah diatur dipisahin. Mbak juga sampai beli teflon sendiri buat Mbak masak. Oh gitu. Duh, pertanyaannya udah mulai habis nih. Kita lanjut ya. Selama kerja di luar negeri, apa sih yang Mbak paling kangenin dari Indonesia? Kangen ke anak-anak keluarga itu pasti. Yang lain apa ya? Yang gak ada deh kayaknya. Waduh, kalau misalnya kayak makanan gitu Mbak, nggak kangen? Kalau makanan di sini toko Indonesia banyak yang jual. Kadang minta kiriman dari Indo 4 hari sampai. Mbak sendiri ngestok Indomie loh di kamar sekardus. Lagian Mbak kan masak sendiri. Jadi tiap hari Mbak makan masakan Indonesia. Mbak biar tinggal di Hong Kong makannya tetap terong balado loh. Oh, mantap. Oke, ini terakhir Mbak. Apa pesan dan saran Mbak untuk yang baru kepengen kerja di luar negeri? Pesannya, persiapkan mental itu yang penting. Jangan lihat profil atau ngebayangin gaji besar kalau nggak punya mental baja. Oke, sip. Sekali lagi makasih banyak ya Mbak, udah bersedia direpotin sama interview hari ini. Sehat-sehat Mbak. Sama-sama, sukses terus ya Olive, teman-teman Olive yang rajin kuliahnya. Kalau malas kuliah jadi PMI aja. Iya Mbak, makasih. Ya udah ya, Mbak lanjut mau mempersiapkan istirahat. Dadah Mbak. Dadah semuanya. Wah, menarik banget ya ini. Aku jadi kepengen juga deh kerja jadi PMI kalau dengar info-info dari Mbak Indah tadi. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah kedepannya kita nanti yang punya agensi PMI, kita yang bisa bantu orang-orang yang kepengen jadi PMI.
Jadi, buat para pendengar podcast KDC, gimana interview tadi menurut kalian? Apakah menarik? Apakah kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi? Kalian bisa drop di komentar YouTube dan Instagram apabila kalian punya tanggapan, saran, komentar, dan lain-lain. Dan untuk itu, kami akan mengakhiri podcast KDC episode pertama ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Stay healthy. Bye-bye.